siapa itu? Ibu Nadia. Baik, Ibu Nadia. Tinggal di mana? Di Cina. Usianya berapa? 8. Baik, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kok gitu sih? Ini hamil anak dulu. Baru-baru yang lalu saya hamil. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kehamilan saya ini. Ya, baik, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Nah, Bapak Ibu di sini itu ada antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional dan tenaga untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal Ibu. Lalu di sini tujuannya dilakukan ANC yaitu yang pertama Bu ya, untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Yang kedua yaitu menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Lalu yang ketiga di sini ada mempersiapkan ibu untuk terlibat dan laki-laki. Yang keempat ini bisa menurunkan morbilitas dan mortalitas ibu dan perinatal. Lalu di sini Bu ada juga ANC yang berkualitas, itu yang pertama diberikan oleh petugas yang terampil dan berkesinambungan ibu. Lalu yang kedua itu ada deteksi penyakit dan komplikasi serta penataksaan dini. Lalu yang ketiga konseling dan promosi kesehatan, persiapan menghadapi persalinan dan persiapan menghadapi komplikasi ibu. Lalu di sini juga dalam antenatal care yaitu ada 10T. Yang pertama itu ibu nanti akan ditimbang berat badan dan ukur tinggi badan ibu. Lalu di sini ada pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan lila untuk mengetahui IMT ibu. Lalu yang keempat itu pengukuran tinggi fundus uteri atau puncak rahim ibu. Yang kelima di sini yaitu ada penentuan letak janin ibu. Lalu di sini ada screening satu vaksin tetanus. Yang ketujuh ini ada pemberian tablet tambah darah yaitu. Yang kedelapan ini ada tes laboratorium. Lalu yang ke-9 ada tata laksana atau penanganan kasus. Yang ke-10 ini ada teman bicara atau memberikan konseling ya ibu. Nah di sini juga ada ibu kalau sekaligus bisa perawatan sehari-hari untuk ibu hamil ibu. Yang pertama itu apakah ibu udah makanan yang begitu? Ibu di sini juga yang pertama itu makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang ibu, dan satu porsi itu lebih banyak daripada makanan sebelum ibu hamil. Yang kedua ini yaitu ada istirahat yang cukup ibu. Lalu yang ketiga ini ada menjaga kebersihan diri. Yang keempat ini yaitu boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil, dan ibu juga bisa menanyakan ini ke petugas kesehatan ibu cara yang aman itu bagaimana. Nah yang kelima ini yaitu ada aktivitas fisik ibu. Nah lalu di sini juga ada juga yang harus dihindari pada ibu hamil nih selama ibu hamil, yaitu yang pertama kerja berat ibu. Ya nggak boleh ibu. Yang kedua ini yaitu merokok atau terpapar asap rokok. Ibu apa itu merokok? Solusi merokok ya. Yang ketiga ini itu minum-minuman ya ibu, minum soda, lalu beralkohol dan jamu. Ibu apakah sering minum jamu? Nah yang keempat ini yaitu tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil itu nggak boleh ibu. Dan yang kelima ini yaitu ibu hamil minuman obat tanpa resep dokter juga nggak boleh. Nah yang keenam ini itu stres berlebihan, jadi itu nggak boleh banyak pikiran ya ibu. Nah lalu di sini juga ada bu, yaitu tanda bahaya kehamilan. Nah, ya tanda bahaya kehamilan itu yang pertama muntah terus, muntahnya secara berlebihan gitu ibu, dan tak mau makan, ibunya nggak mau makan, muntah berlebihan terus. Lalu yang kedua yaitu ibu demamnya tinggi. Yang ketiga itu bengkak pada kaki, tangan, wajah, dan juga kepala ibu nih kayak pusing gitu, pusingnya secara berlebihan, terus pandangan mata ibu tuh kabur banget. Dan yang keempat itu janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah tidak ada pergerakan janin ibu, itu bahaya ibu. Dan yang kelimanya itu ada perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Yang keenam itu ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya ibu ada tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan, ibu harus langsung periksa ke dokter ibu atau ke bidan. Nah yang ada juga nih ibu pemeriksaan kehamilan. Nah pemeriksaan ini itu dilakukan minimal 4 kali ibu, 4 kali kunjungan selama
minimal 2 kali ya Ibu, minimal 2 kali pemeriksaan kehamilan. Nah yang kedua ini trimester kedua yaitu dari 13 minggu sampai 28 minggu Ibu, yaitu minimal 1 kali pemeriksaan kehamilannya. Nah yang ketiga ini yaitu trimester ketiga dari 28 minggu minimal 3 kali pemeriksaan kehamilannya. Nah sebelum Ibu melakukan pemeriksaan yaitu Ibu kontak teratur atau kontak dengan pelayanan kesehatan Ibu sepanjang kehamilan akan melindungi kesehatan Ibu dan bayi Ibu. Nah Jadwalnya kapan aja? efek Ibu di sini jadwalnya yaitu yang per minggu sampai kehamilan 20 minggu Ibu, yang 2 minggu sampai kehamilan 32 minggu. Nah yang 1 minggu yaitu sampai lahir. Itu Ibu, ayo Ibu kalau misalnya itu kalau sebelumnya kalau misalnya Ibu mau periksa Ibu harus kontak terlebih dahulu Ibu ya. Ibu apakah ada pertanyaan atau sudah mengerti? Ibu apakah ada yang bisa bantu lagi? Baik, kan saya bisa tanya lagi Iya Ibu, Ibu harus kontak aku terlebih dahulu. Terima kasih ya Bu. Oke, Ibu. Yuk kita rutin periksa kehamilan, periksakan kehamilan Anda sedini mungkin.